Angin semilir, aroma kopi tubruk yang hangat, dan spray yang kusut. Itulah bau khas penginapan murah di kota kecil Jawa Tengah yang sepi. Aku duduk di lantai kamar bersama, dikelilingi oleh tumpukan pakaian yang berserakan, seperti baru saja kalah perang melawan tas ranselku sendiri. Hari ini adalah hari ketigaku di kota Purworejo, dan kakiku sudah pegal sekaligus hatiku terasa ringan. Halo, aku Dian. Usiaku 28 tahun, dan aku memutuskan untuk melakukan perjalanan sendiri. Keputusan yang cukup spontan, tapi aku butuh mengingat siapa aku sebenarnya. Di luar tumpukan email yang tak berujung, rapat yang melelahkan, dan sebuah hubungan yang berakhir dengan keheningan yang lebih tajam daripada kata-kata. "Tolong, butuh bantuan nggak?" Suara hangat dengan logat Jawa yang kental terdengar dari balik pintu. Aku mengangkat kepala dan melihat seorang pria dengan rambut acak-acakan, kaos yang sudah lusuh, dan senyum yang bilang, "Aku juga agak tersesat, tapi santai saja." "Susah banget ngepasin tas ransel setelah 3 hari belanja di pasar," jawabku sambil mencoba menyembunyikan pipiku yang memerah. Dia masuk tanpa izin, tapi dengan kelembutan yang membuatku tak bisa marah. Dia meletakkan tasnya di dinding dan berlutut di sampingku, seperti kami teman lama yang berbagi rahasia. "Nama saya Raka," katanya sambil mengulurkan tangan. "Dian," jawabku sambil menggenggam tangannya yang hangat meski udara dingin sore itu menusuk. "Kamu bawa dunia ke dalam tas itu ya?" godanya sambil menatap tasku yang penuh sesak. Aku tertawa, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan dengan ringan. "Aku cuma beli beberapa barang, sarung bantal bordir dan beberapa cenderamata," kataku. Raka mulai mengutak-atik tasku seperti insinyur yang menghadapi mesin rumit. Aku tahu masalahnya. Masukkan pakaian, lalu lompat di atas tas supaya tutupnya bisa ketutup. Celotehnya sambil tertawa. Dia mencoba serius dan, dengan suara klik lembut, tasku pun tertutup rapat. "Kerja juga ya?" "Makasih," kataku tersenyum, dan dia membalas dengan tatapan yang sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Kami duduk di tempat tidur yang ternyata miliknya, dan mulai berbicara seolah waktu tidak terbatas. Raka adalah fotografer yang sudah 6 bulan berkeliling Jawa dan sekitarnya, hidup dari proyek kecil dan barter foto dengan makanan atau tempat tinggal. Dia sudah mengunjungi Solo, Yogyakarta, Semarang, dan sekarang Purworejo. Aku menatap keluar jendela. Matahari hampir terbenam, mewarnai atap-atap rumah dengan warna jingga lembut, dan aku merasa cahaya itu menunjukkan sesuatu yang aku enggan akui. Kami berbincang hingga senja tiba, bertukar cerita tentang buku yang menyentuh hati, musik yang menyembuhkan, dan ketakutan yang kami sembunyikan dari dunia. Raka mengaku takut pulang tanpa sesuatu yang benar-benar berarti, sementara aku mengungkapkan ketakutanku untuk jatuh cinta lagi. "Terkadang, cukup sediakan tempat," katanya sambil menunjuk tasku yang sudah penuh tapi masih bisa tertutup. Malam itu kami makan malam di warung kecil di gang sempit yang membuat bahu kami hampir bersentuhan. Warung itu bernama Warung Pak Jaya, penuh dengan aroma bawang goreng, ikan nila bakar, dan cerita lama. Dindingnya penuh dengan foto-foto hitam putih orang-orang yang mungkin tak pernah kembali. Pak Jaya sendiri, pria tua berjanggut putih dengan mata yang tertawa sebelum mulutnya bergerak, menyambut kami seolah sudah menunggu bertahun-tahun. Tanpa tanya, dia meletakkan sebotol anggur merah dan 2 gelas plastik di meja, tertawa kecil agar kami tak pecah suasana, lalu menghilang ke dapur. Raka memandangku, mengangkat alis, dan aku tertawa. Gelas plastik dan anggur enak. Ini revolusi atau kebijaksanaan orang yang sering lihat turis ya? Pak Jaya membawa piring ikan nila bakar dengan sambal kecap, sambal telur, dan keripik singkong yang renyah. Saat kami makan, seorang pria tanpa diundang bergabung dengan logat khas Jawa Tengah yang cepat dan penuh slang. Dia mulai bercerita dengan ekspresi yang berubah-ubah, membuat kami hampir tak bisa menangkap kata-katanya, tapi kami tetap tertawa. Raka dan aku saling pandang, bingung namun bahagia. Bukan karena lelucon itu, tapi karena kehangatan dan kebahagiaan saat itu. Kata orang Jawa itu keras kepala, aku coba menebak. "Pak Jaya bilang Santo Petrus nggak suka teri," jawab Raka sambil mengelap tumpahan anggur. "Tapi jangan takut, lelucon itu bukan soal kata-kata, tapi tentang kebahagiaan," tambahnya. Ketika kami pergi, malam sudah memeluk Purworejo.
Lampu jalan memantulkan cahaya di batu paving, dan dari kejauhan terdengar suara biola yang samar. Kami berjalan pelan, jari hampir bersentuhan. Di bawah lengkungan jalan yang diterangi cahaya kuning, Raka berhenti. "Dian, boleh aku cium kamu?" tanyanya sederhana. Aku tersenyum sebelum menjawab, "Boleh." Di antara aroma anggur murah, ikan nila, dan angin sungai, dia menciumku seperti kami memiliki seluruh dunia. Tapi juga seperti ini adalah satu-satunya ciuman yang benar-benar bermakna. Tidak ada drama, tidak ada musik yang melambat. Hanya mata yang mencari mata, dan angin yang bermain dengan ujung jilbabku. Rasanya seperti seteguk teh di pagi yang dingin, tenang tapi penuh kehangatan yang perlahan meluas di hatiku. Kami sepakat pulang ke penginapan, seakan udara sendiri berbisik bahwa dunia di luar sudah memberi segalanya hari ini. Bulan menggantung tinggi di atas atap Purworejo, seperti rahasia yang hanya milik kami. Raka menggenggam tanganku dengan alami, tanpa gerakan tiba-tiba. Langkah kami bergema pelan di jalan batu yang masih hangat oleh sinar matahari sepanjang hari. Di setiap sudut aku merasakan berat yang menyenangkan dari ikatan baru ini, ringan tapi nyata. "Kamu percaya kita baru kenal pagi ini?" tanyaku pelan, takut merusak suasana. "Waktu itu tukang bohong," jawabnya sambil menggenggam jariku. Kadang 1 menit terasa lebih lama dari yang seharusnya. Aku menatap ke tanah, wajahku kembali memerah. Aneh rasanya, setelah bertahun-tahun mencoba kuat, kini aku merasa nyaman menjadi diriku sendiri. Tanpa topeng, tanpa pura-pura, hanya aku, kaki yang lelah, tas yang tertutup, dan hati yang terbuka. Kami tiba di penginapan di gang sempit, di mana bayangan menari bersama lampu hangat. Bangunannya tua, dengan jendela kayu yang mengelupas dan aroma yang sama yang menyambutku pagi tadi, seolah hari ini berputar penuh. Di lorong lantai 2 kami berhenti, diam sejenak, hanya tawa jauh dari sepasang kekasih dan dengungan kulkas kecil. Aku mulai bicara tanpa kata-kata jelas, tak ingin momen itu berakhir di lorong yang dingin ini. "Dian," katanya lirih, hampir ragu. "Boleh aku tinggal sebentar lagi ngobrol sama kamu?" Aku menatapnya, matanya serius tapi tak memaksa. Itu tawaran, bukan tuntutan. Dan saat itu aku tahu, aku juga tak ingin cepat-cepat mengakhiri. "Janji nggak bakal coba-coba lompat tasku lagi ya?" Aku bercanda. "Janji," jawabnya dengan setengah senyum yang mulai bikin aku kecanduan. Kamar itu persis seperti aku tinggalkan. Tempat tidur sempit, tirai tipis, sarung bantal bordir yang kubeli di pasar, rapi di tempat tidurku. Jendela terbuka sedikit, angin membawa suara lembut sungai dan aroma lembab malam. Kami duduk di tepi ranjang. Tak ada tergesa, hanya ketenangan yang tahu bahwa dalam diam pun suara bisa terdengar. "Kamu bakal kangen nggak?" tanyaku setelah beberapa saat. "Kangen apa?" Dia balik tanya. Rasa bebas, bangun tanpa tahu mau tidur di mana. Kebetulan ketemu orang kaya aku senyum. Dia berpikir sejenak, menatap tangan kami berdua. "Aku bakal kangen kebetulan, tapi yang kita punya hari ini bukan kebetulan. Itu pilihan kita berdua." Jantungku berdetak nyaman. "Besok aku ke Semarang," katanya. "Aku ke Solo, jadi hari ini cuma hari ini." Aku mengangkat bahu, tapi tak sedih. Hari ini ya hari ini, dan kadang itu sudah cukup. Dia tersenyum dan menyentuh pipiku dengan ibu jari. Tak ada tergesa, hanya kelembutan, rasa hormat, dan keintiman yang muncul saat 2 orang bertemu di waktu yang tepat, walau hanya sebentar. Dia berdiri di sampingku, menjaga jarak agar tak mengganggu. Aku pun perlahan menariknya dekat. Dia mengerti. Kami berciuman lagi. Kali ini lebih nyata, lebih lembut, seperti takut merusak keajaiban itu. Dan begitu kami biarkan dunia di luar penginapan Purworejo untuk sejenak bernafas. Tidak seperti film, namun alami, lambat, penuh jeda, dan tatapan mata yang tersenyum dalam gelap. Itu adalah pertemuan yang tak butuh lebih dari kehadiran saja. Saat aku akhirnya tertidur, aku merasa hidupku tidak lagi terlalu penuh untuk menerima sesuatu yang baru. Kali ini aku tak peduli apakah tas itu bisa tertutup rapat atau tidak, karena aku tak lagi berusaha memasukkan segalanya ke dalamnya. Aku membiarkan ruang untuk dia, untuk kami, untuk apapun yang sebenarnya terjadi. Pagi esok kami berpisah, masing-masing melanjutkan jalan sendiri.
Dengan genggaman tangan terakhir yang kuat, dia berbalik dan pergi. Tas ransel bergoyang di punggungnya. Suara langkahnya menggaung di batu paving. Aku berdiri di situ sampai dia lenyap di balik sudut rumah warna-warni Purworejo. Aku menuju stasiun dengan hati yang lebih ringan daripada saat aku tiba. Tak perlu menoleh ke belakang. Perpisahan itu bukanlah akhir. Mungkin hanya sampai jumpa, tersembunyi di balik tirai kata, selamat tinggal, sampai jalan kami bertemu lagi. Tiba-tiba ada suara ketukan halus di pintu, membuatku tersentak. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Raka muncul dengan sebuah rahasia yang bisa mengubah segalanya. Ketukan itu datang lagi, kali ini lebih pelan, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku berdiri dari lantai dingin kamar penginapan dan membuka pintu perlahan. Di sana berdiri Raka dengan senyum yang sama, namun ada sesuatu yang berbeda di matanya, seperti dia membawa beban yang tak ingin dia ucapkan. "Dian, maaf ganggu," katanya pelan. "Aku lupa bawa charger kamera, boleh pinjam sebentar?" Aku menahan senyum. "Kalau kamu mau pinjam charger, harus traktir aku kopi, ya? Nggak boleh gratisan, ini aturan pasar." Dia tertawa kecil, lalu mengangguk. "Deal! Kopi tubruk paling enak di sini kan?" Kami berjalan keluar dari kamar, melewati lorong sempit yang bau lembab dan cat mengelupas. Aku mengenakan dress batik panjang berwarna merah marun yang sedikit membelai pergelangan kaki, sepatu selop kulit coklat yang mulai lusuh, dan kalung kecil dari manik-manik kayu yang diberikan nenekku dulu. Rambutku dibiarkan tergerai, sedikit berantakan karena angin senja tadi. Raka mengenakan kemeja flanel warna hijau tua yang digulung sampai siku, celana jeans robek di lutut, seperti fotografer sejati yang terlalu sibuk mengejar cahaya untuk peduli soal penampilan, dan sepatu sneakers putih yang sudah pudar warnanya. Kami menuju warung kopi kecil di ujung gang, tempat aroma kopi tubruk dan roti bakar bercampur dengan bau asap kendaraan. Warung itu sederhana, dengan meja-meja kayu yang sudah dimakan usia dan lampu neon yang berkedip-kedip, tapi justru itulah yang membuat suasananya hangat. "Tahu nggak, Dian?" kata Raka sambil menyeruput kopinya. "Aku sering mikir, kenapa ya tas ransel susah banget ditutup, padahal isinya cuma baju dan barang kecil. Mungkin perasaan kita juga kayak gitu ya, penuh sampai susah ditutup rapat." Aku mengernyit, lalu tertawa kecil. "Kalau begitu, jangan-jangan aku sudah bawa dunia ke dalam tas ini, makanya susah nutupnya." Raka tersenyum, matanya menyipit seperti sedang menyimpan rahasia. "Kalau kamu bawa dunia, aku siap jadi penjaga tasnya." Aku merasa ada getaran aneh di dada, campuran antara hangat dan penasaran. Tapi sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Raka mengeluarkan ponselnya dan membuka sebuah foto. "Lihat ini," katanya. Foto itu memperlihatkan sebuah pemandangan sungai yang berkelok di bawah jembatan bambu, dengan cahaya senja yang temaram. Di tepi sungai seorang wanita duduk dengan jilbab putih dan gaun panjang berwarna biru muda, menatap ke arah air dengan tatapan sendu. "Foto ini aku ambil waktu di Magelang tahun lalu," jelas Raka. "Aku suka cara dia diam, seolah dia membawa cerita yang enggak bisa diucapkan." Aku menatap foto itu lama-lama. Ada sesuatu yang familiar, sesuatu yang mengingatkanku pada perasaan yang selama ini aku coba sembunyikan. "Kamu sering dapat cerita dari orang-orang yang kamu foto?" Raka mengangguk. "Iya, tiap foto itu kayak pintu kecil ke dunia mereka. Kadang aku jadi merasa, aku bukan cuma mengambil gambar, tapi mencuri momen hidup mereka." Kami terdiam sejenak menikmati kopi dan suara riuh rendah warung. Lalu aku memberanikan diri bertanya, "Raka, apa kamu pernah merasa takut kehilangan sesuatu yang berarti dalam perjalananmu?" Dia menatapku dengan serius. "Sering. Tapi aku juga percaya, kalau kita berani kehilangan, kita bisa dapat sesuatu yang lebih berharga." Aku tersenyum, merasa ada kehangatan yang merayap masuk ke dalam jiwa, tapi di balik itu semua ada gelisah kecil yang tak bisa aku jelaskan. Apa sebenarnya yang disembunyikan Raka di balik senyum dan kata-katanya? Saat kami kembali ke penginapan, langit sudah gelap dan bintang-bintang mulai bermunculan. Aku merasa malam itu bukan hanya tentang kopi dan cerita, tapi tentang sebuah awal yang penuh misteri. Namun, ketika aku membuka pintu kamar, sebuah amplop putih tergeletak di atas meja, tanpa nama, tanpa alamat. Aku meraihnya dengan tangan gemetar dan membuka perlahan.
Di dalamnya sebuah foto hitam putih yang sudah agak pudar, memperlihatkan seorang wanita dengan wajah yang sangat mirip denganku, berdiri di pinggir sungai dengan tatapan yang penuh rahasia. Aku menatap foto itu, jantungku berdegup kencang. Siapa yang mengirim ini? Dan kenapa aku merasa seperti foto itu menyimpan jawaban dari sesuatu yang selama ini aku cari? Suara ketukan di pintu terdengar lagi, kali ini lebih cepat dan tegas. Aku menahan napas. Malam ini cerita kami baru saja mulai. Apa sebenarnya rahasia di balik foto itu? Siapa yang mengirimkannya? Dan bagaimana hubungan Dian dengan Raka akan berkembang setelah ini? Nantikan kelanjutan kisahnya. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, memegang foto itu dengan tangan gemetar. Wajah wanita di foto itu sangat mirip denganku, hanya saja matanya seolah menyimpan rahasia yang dalam, seperti bayangan masa lalu yang tak pernah aku ketahui. Aku mencoba mengingat-ingat, tapi tidak ada kenangan yang muncul. Siapa dia? Apakah aku pernah mengenalnya? Ketukan pintu yang tadi membuatku terkejut ternyata suara Raka. "Dian, aku dengar kamu buka pintu," katanya lembut, suaranya membawa kehangatan di tengah dinginnya malam. Aku mengangguk, membuka pintu sedikit saja, memperlihatkan wajahku yang masih terbungkus kerudung tipis dan dress batik panjang yang kusut karena lupa mengganti baju. "Boleh masuk sebentar?" tanyanya. Aku mengiyakan, dan dia masuk dengan langkah tenang. Di tangannya masih tergenggam tas ransel yang sudah agak usang. Dia duduk di kursi kecil di samping ranjang, menatapku dengan serius. "Aku nggak mau ganggu, tapi aku merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan," katanya sambil menunjuk foto yang ada di tanganku. Aku menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Foto ini aneh. Aku tidak tahu siapa yang mengirimnya, tapi wajahnya sangat mirip denganku. Raka mengangguk pelan. "Kadang, masa lalu kita itu seperti bayangan yang mengikuti kita tanpa kita sadari. Mungkin ini pertanda, Dian. Pertanda untuk mencari jawaban." Aku tertawa kecil. "Kalau begitu, aku butuh detektif yang jago, bukan cuma fotografer. Detektif juga bisa belajar dari foto," jawabnya sambil tersenyum nakal. "Lagi pula, aku punya beberapa kenalan di Purworejo yang mungkin bisa bantu." Aku merasa sedikit lega dengan tawarannya. Tapi di dalam hatiku, rasa penasaran berubah menjadi kegelisahan. Apa yang akan aku temukan jika aku benar-benar menggali masa lalu itu? Raka bangkit dari kursi, lalu membuka tasnya. Dia mengeluarkan kamera dan laptop kecilnya. "Besok pagi kita bisa mulai cari tahu. Tapi malam ini, istirahat dulu ya. Besok perjalanan baru dimulai." Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri. Saat Raka keluar kamar, aku duduk kembali di tempat tidur, menatap langit-langit yang mulai gelap. Pikiran dan perasaanku berputar seperti angin malam yang tak henti. Tiba-tiba, suara dari lorong terdengar, seperti bisikan pelan, tapi tak bisa kutangkap kata-katanya. Aku berdiri, melangkah ke pintu, tapi lorong kosong. Hanya bayangan lampu yang berkelip. Ini mulai aneh, gumamku. Keesokan paginya, kami bertemu di depan warung kopi yang sama. Aku mengenakan blaus putih sederhana dan celana kulot hitam, rambutku diikat rendah agar tidak mengganggu. Raka tampil casual dengan jaket denim dan celana panjang hitam. Kami mulai bertanya pada beberapa warga sekitar tentang foto itu, nama wanita dalam foto, atau siapa yang mungkin mengirimnya. Beberapa orang mengernyit, ada yang terlihat ragu, sementara yang lain hanya menggeleng. "Foto ini sudah lama beredar di sini," kata seorang bapak tua dengan suara serak. "Wanita ini, konon katanya dia anak seorang seniman yang hilang tanpa jejak puluhan tahun lalu." Raka dan aku saling berpandangan. "Kamu pikir ini ada hubungannya sama aku?" tanyaku pelan. Bapak itu mengangguk. "Banyak yang bilang dia mirip sama ibumu, tapi tak ada yang tahu pasti." Aku merasakan dada sesak. Selama ini aku tak pernah mendengar cerita tentang masa lalu ibuku yang penuh misteri. Apakah ini jawaban yang selama ini aku cari, atau justru pintu menuju masalah baru? Di tengah kebingungan, Raka berbisik, "Dian, mungkin kita harus cari lebih dalam. Kadang kebenaran itu tersembunyi di balik bayang-bayang yang paling gelap." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. "Baiklah, aku siap." Namun sebelum kami melangkah lebih jauh, sebuah suara asing terdengar di belakang kami. "Mencari sesuatu ya?" Kami berdua menoleh cepat. Seorang wanita paruh baya berdiri di sana, mata tajam seperti mengamati setiap gerakan kami.
Dia mengenakan kebaya berwarna ungu tua dengan selendang batik yang indah terikat di pinggul. "Aku tahu apa yang kalian cari," katanya pelan. "Tapi hati-hati, kadang jawaban yang kau dapatkan bukanlah yang kau harapkan." Raka dan aku saling pandang, merasakan udara berubah menjadi tegang. Wanita itu melangkah mendekat, dan aku tahu malam ini bukan hanya tentang kopi dan tawa lagi. Ada sesuatu yang lebih gelap, yang menunggu untuk terungkap. Apa rahasia masa lalu Dian? Siapakah wanita misterius itu? Dan apa yang akan terjadi ketika kebenaran mulai terbuka? Kisah ini baru saja memasuki babak yang lebih dalam. Wanita itu berdiri dengan anggun di bawah bayang-bayang pohon mangga tua di tepi jalan kampung. Wajahnya penuh garis-garis halus, namun matanya tetap tajam, seolah mampu menembus segala rahasia yang tersembunyi. Dia mengenakan kebaya ungu tua dengan sulaman halus berwarna emas dan selendang batik yang terikat rapi di pinggulnya. Rambutnya yang sedikit memutih disanggul rapi, memberi kesan bahwa dia adalah sosok yang dihormati di kampung ini. "Saya Busari," katanya dengan suara lembut tapi tegas. "Saya tahu banyak tentang keluarga kalian, terutama tentang ibu kamu, Dian." Aku menelan ludah, jantung berdegup kencang. Apa yang ibu saya lakukan di sini? Kenapa selama ini saya tidak pernah tahu? Busari menghela napas panjang, lalu mengajak kami duduk di bangku kayu tua di depan rumahnya yang sederhana tapi terawat. Di sekelilingnya, bunga melati dan mawar tumbuh subur, melepaskan aroma harum yang menenangkan. "Dulu, ibu kamu adalah gadis yang ceria dan penuh semangat," mulai Busari menceritakan. "Tapi suatu malam, dia menghilang begitu saja, meninggalkan banyak pertanyaan dan hati yang terluka." Raka mengangkat alis. "Apa ada hubungannya dengan foto yang kami temukan?" Busari mengangguk pelan. "Foto itu adalah satu-satunya jejak yang tersisa. Setelah itu, tidak ada yang tahu kemana dia pergi." Aku merasa dunia seakan berputar lebih cepat, kepala penuh dengan pertanyaan yang tak kunjung berhenti. Tapi kenapa tidak pernah ada yang memberitahu saya? Kenapa ibu saya meninggalkan saya? Busari menatapku dengan lembut. "Kadang hidup membawa kita ke jalan yang tak terduga, Dian. Ibumu mungkin punya alasan yang sangat berat, alasan yang hanya bisa dia pahami sendiri." Aku mengelus lengan sendiri, berusaha menahan gemetar. "Aku ingin tahu, Busari. Aku ingin tahu semuanya." Dia tersenyum tipis. "Kalau kamu siap, aku akan membantumu mencari jawaban." Tiba-tiba, dari sudut rumah, seorang anak kecil berlari mendekat, tertawa riang sambil membawa sekeranjang buah rambutan. Anak itu mengenakan kaos merah kusut dan celana pendek biru, rambutnya ikal dan sedikit berantakan. "Busari, ada tamu!" teriaknya ceria. Busari menatap anak itu dengan mata penuh kasih sayang, lalu kembali menatap kami. "Keluarga itu seperti pohon," katanya bijak. "Kadang kita harus menggali akarnya untuk bisa memahami cabang dan daunnya." Raka tersenyum. "Kalau gitu kita sudah mulai menggali ya?" Aku tertawa kecil meski hatiku masih berat. "Iya, tapi jangan lupa bawa cangkulnya." Kami bertiga tertawa kecil, dan aku merasa untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada harapan yang tumbuh di antara bayang-bayang masa lalu. Namun, malam itu, ketika aku kembali ke penginapan, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku berdesir. Di depan pintu kamarku, ada selembar kertas lipat yang belum kukenal. Aku membukanya perlahan dan membaca pesan singkat yang ditulis dengan tinta hitam. "Jangan terlalu dalam menggali, Dian. Ada yang tidak ingin kebenaran itu terungkap." Jantungku berhenti sejenak. Siapa yang mengirim pesan ini? Apakah ini peringatan atau justru ancaman? Aku menatap ke jendela kamar, melihat cahaya bulan yang temaram menyinari jalanan sepi. Angin malam berhembus dingin, membawa bisikan rahasia yang belum terungkap. Raka mengetuk pintu, masuk dengan ekspresi serius. "Dian, kita harus waspada. Mungkin ada orang yang merasa terganggu dengan pencarian kita." Aku mengangguk, tapi aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus tahu. Dia tersenyum tipis. "Aku di sini, kamu tidak sendiri." Kami duduk bersebelahan di tepi tempat tidur, merasakan kehangatan yang saling menenangkan di tengah ketidakpastian. Namun dari balik jendela, bayangan gelap melintas cepat, seperti mata yang mengawasi setiap langkah kami. Malam itu, aku tahu bahwa pencarian ini bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang menghadapi bahaya yang tersembunyi di baliknya.
Bisakah Dian dan Raka mengungkap misteri masa lalu tanpa terjebak dalam bahaya? Siapakah yang mengirim pesan misterius itu? Kisah mereka semakin mendebarkan. Malam itu, aku terjaga dari tidur dengan suara langkah kaki yang samar-samar terdengar di lorong penginapan. Jantungku berdetak kencang dan aku segera menyalakan lampu meja di samping ranjang. Raka juga terjaga, matanya berkilat waspada. "Kamu dengar itu juga, kan?" bisiknya pelan. Aku mengangguk, mencoba menenangkan napas yang memburu. Dengan hati-hati, kami berdua mengintip keluar pintu. Lorong terlihat kosong, hanya bayangan lampu remang yang menari di dinding. "Tapi aku yakin ada sesuatu," kata Raka. "Mungkin seseorang mengawasi kita." Aku merasa bulu kuduk meremang. "Kalau memang begitu, apa kita harus lapor ke pengelola penginapan?" Raka menggeleng. "Enggak dulu, kita harus hati-hati. Kalau kita terlalu mencolok, mungkin mereka akan makin agresif." Aku mengangguk setuju, meskipun rasa takut mulai merayapi pikiranku. Malam itu, kami berdua duduk di kamar, berbicara pelan tentang langkah selanjutnya. Aku mengenakan blouse krem yang lembut dan celana panjang hitam, rambutku dibiarkan terurai dengan sedikit gelombang, menciptakan kesan sederhana namun menarik. Raka masih dengan jaket denimnya, duduk santai di sofa kecil, matanya sesekali memandang ke arah pintu. "Kita harus cari tahu siapa yang mengirim pesan itu," kataku, suara bergetar sedikit. Raka mengangguk. "Aku sudah coba cek beberapa kontak di sekitar sini, tapi belum ada yang tahu." Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk tanpa pengirim yang jelas. "Berhati-hatilah, Dian. Ada rahasia yang lebih gelap dari yang kau kira." Aku menatap Raka dengan pandangan terkejut. Ini makin serius. Dia mengambil ponselku dan membacanya. "Kita nggak bisa diam saja. Besok kita ke perpustakaan kota. Kadang jawaban ada di arsip-arsip lama." Aku mengangguk, berusaha mengusir rasa cemas yang mengganjal. Keesokan harinya, kami berdua pergi ke perpustakaan Purworejo, sebuah bangunan tua dengan rak-rak kayu yang penuh debu dan aroma kertas kuno. Aku memakai kemeja putih lengan panjang dan rok midi warna coklat, rambutku diikat rapi agar tidak mengganggu saat membaca. Raka membawa kamera dan tas kecil, siap merekam setiap detail yang kami temukan. Kami mulai mencari arsip lama tentang keluarga dan kejadian yang berkaitan dengan ibu dan wanita di foto itu. Setelah berjam-jam menelusuri tumpukan dokumen, aku menemukan sebuah artikel surat kabar tua yang mencuri perhatianku. Judulnya sederhana, "Tragedi di Sungai Progo, hilangnya seorang gadis muda." Aku membacakan isi artikel itu dengan suara bergetar. Seorang gadis bernama Ratna, usia 20 tahun, hilang tanpa jejak di kawasan Sungai Progo pada tahun 1985. Pencarian dilakukan selama berminggu-minggu, namun tidak membuahkan hasil. Keluarga Ratna sangat terpukul, dan hingga kini misteri hilangnya gadis tersebut belum terpecahkan. Aku menatap Raka. "Ratna, itu nama ibu aku." Dia menghela napas panjang. "Ini lebih dari sekadar hilang, Dian. Ada sesuatu yang disembunyikan." Saat kami menutup arsip itu, sebuah suara keras terdengar dari luar perpustakaan. Kami berdua bergegas keluar dan melihat sekelompok pemuda sedang berdiri, menatap ke arah kami dengan tatapan tajam. Salah satu dari mereka melangkah maju. "Kalian harus berhenti mencari," katanya dengan nada ancaman. "Ada hal-hal yang lebih baik tetap tersembunyi." Aku merasakan adrenalin mengalir deras. Raka menggenggam tanganku erat, seolah memberi kekuatan. Namun, sebelum situasi memanas, seorang petugas perpustakaan datang dan mengusir mereka. Kami kembali ke dalam dengan hati-hati, sadar bahwa pencarian ini membawa risiko yang nyata. Malam itu, aku duduk di depan jendela kamarku, memandangi bulan purnama yang bersinar dingin. Pikiran tentang ibu dan misteri masa lalunya memenuhi kepalaku seperti gelombang ombak yang tak henti. Raka duduk di sampingku, menatap keluar jendela. "Kita harus siap menghadapi apapun, Dian. Ini baru permulaan." Aku mengangguk, meski takut, tapi juga merasa tidak sendiri untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Namun, di balik tirai jendela, bayangan gelap itu kembali muncul, mengawasi dengan mata yang penuh rahasia. Apakah Dian dan Raka mampu mengungkap kebenaran di balik hilangnya ibu Dian? Siapa kelompok pemuda misterius itu? Dan bahaya apa yang mengintai mereka di balik bayang-bayang? Suara riuh kendaraan dan langkah kaki pagi hari menyambutku saat aku melangkah keluar dari penginapan.
Udara pagi di Purworejo masih segar dan sinar matahari menembus sela-sela dedaunan pohon jati yang berjajar rapi di trotoar. Aku mengenakan kemeja biru muda yang dipadankan dengan celana panjang krem, rambutku diikat setengah ke atas agar tetap rapi tapi tetap santai. Sepasang anting kecil berbentuk bunga melingkar di telingaku, memberikan sentuhan lembut pada penampilanku. Raka sudah menungguku di depan warung kopi kecil dekat alun-alun. Ia memakai jaket kulit coklat yang sudah mulai pudar warnanya, dan celana jeans hitam yang pas di tubuhnya. Kamera tergantung santai di lehernya, siap saat aku butuh menangkap momen tak terduga. "Kamu siap, Dian? Hari ini kita akan menggali lebih dalam," katanya sambil menyeruput kopi hitamnya. Aku mengangguk, menyesap kopi hangat yang aromanya pekat dan menggoda. Siap. Tapi aku masih penasaran, siapa sebenarnya mereka yang mengirim pesan misterius itu? Dan kenapa mereka begitu ingin aku berhenti mencari? Raka menghela napas panjang. Itulah yang harus kita cari tahu. Tapi sebelum itu kita harus ke rumah Pak Widodo. Dia salah satu tetua kampung yang mungkin tahu lebih banyak tentang masa lalu keluarga kamu. Kami berjalan menyusuri jalan kecil beraspal yang menghubungkan gang-gang sempit rumah warga. Di sepanjang jalan, suara burung berkicau dan aroma tanah basah setelah hujan semalam membuat suasana semakin hidup. Aku merasa seperti berada di dunia yang berbeda, jauh dari hiruk-pikuk kota besar yang biasa ku jalani. Setibanya di rumah Pak Widodo, sebuah rumah joglo sederhana dengan tikar anyaman di teras, kami disambut oleh pria paruh baya dengan rambut mulai memutih dan senyum ramah. Ia mengenakan baju batik lengan panjang dan celana kain hitam, tampak bijaksana dan penuh wibawa. "Pak Widodo, saya Dian, dan ini Raka. Kami ingin tahu tentang masa lalu ibu saya." Aku memperkenalkan diri dengan suara tenang. Pak Widodo mengangguk pelan. "Ah, kamu anak Ratna. Sudah lama aku tidak melihat wajahmu. Datanglah, duduk di sini." Kami duduk bersama di teras, ditemani suara jangkrik dan angin sepoi-sepoi. Pak Widodo mulai bercerita dengan suara berat dan penuh perasaan. Ratna adalah gadis yang baik hati dan penuh semangat, tapi di balik senyumnya dia menyimpan banyak rahasia. Ada orang-orang yang tidak suka dengan keberadaannya, katanya sambil menatap jauh ke kejauhan. Aku bertanya, "Orang-orang? Siapa mereka, Pak?" Pak Widodo menggeleng pelan. "Itu cerita lama, tapi ada yang mengatakan ada konflik keluarga dan masalah yang melibatkan kekuasaan di kampung ini. Ratna pernah jadi saksi hal-hal yang seharusnya tidak dia tahu." Raka menatapku serius. "Jadi ini bukan sekadar hilang biasa?" "Tidak," jawab Pak Widodo. "Ada yang sengaja membuatnya hilang agar rahasia itu tetap tersembunyi." Aku merasakan dingin merayap di punggung, campuran antara takut dan tekad. "Apa yang harus aku lakukan, Pak?" Pak Widodo tersenyum tipis. "Teruslah mencari, tapi hati-hati. Ada yang selalu mengawasi." Saat kami bersiap pergi, aku melihat sebuah kotak kayu kecil di sudut teras. Pak Widodo menunjukkannya. "Ini milik Ratna. Aku simpan selama bertahun-tahun. Mungkin ini bisa membantu kamu." Aku membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat surat-surat tua, foto-foto usang, dan sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk bulan sabit yang indah. Raka mengamati dengan seksama. Ini petunjuk penting. Aku menggenggam kalung itu erat, merasakan kehangatan seolah menghubungkanku dengan ibuku yang telah lama hilang. Namun saat kami melangkah meninggalkan rumah Pak Widodo, bayangan gelap kembali mengikuti dari kejauhan. Mata yang mengintai, siap mengganggu setiap langkah pencarian kami. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur dengan hati penuh pertanyaan. Apakah aku benar-benar siap mengungkap rahasia yang mungkin akan mengubah segalanya? Dan apakah aku bisa menghadapi konsekuensi yang datang bersama kebenaran itu? Apa isi surat-surat dalam kotak misterius itu? Siapa sebenarnya yang mengawasi Dian dan Raka? Perjalanan mereka semakin berbahaya dan penuh teka-teki. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang dengan surat-surat tua di tanganku. Lampu kamar penginapan yang redup membuat bayangan surat-surat itu terlihat seperti cerita dari masa lalu yang berbisik lembut di telingaku.
Aku mengenakan gaun panjang berwarna krem dengan detail rendah yang halus di ujung lengan, rambutku dibiarkan terurai dengan sedikit gelombang alami, memberikan kesan anggun namun tetap sederhana. Satu persatu aku membuka surat itu, tulisan tangan yang mulai pudar namun masih jelas terbaca. Surat-surat itu penuh dengan curahan hati, janji yang belum terpenuhi, dan pengakuan rahasia yang selama ini tersembunyi dari dunia luar. Aku merasakan getaran emosi yang kuat mengalir melalui setiap kata, seolah ibuku berbicara langsung padaku dari masa lalu. Di antara surat-surat itu, aku menemukan sebuah catatan kecil yang berbeda, tulisan tangan yang rapi dan singkat. Dian, jika kamu menemukan ini, ketahuilah bahwa aku selalu mencintaimu. Jangan pernah berhenti mencari kebenaran, walau jalan itu penuh duri. Aku terisak pelan, air mata menetes di pipiku. Raka duduk di sampingku, matanya tajam menatap surat itu. Ini lebih dari sekadar surat, katanya pelan. Ini adalah warisan dan petunjuk. Aku mengangguk, mencoba mengumpulkan keberanian. Kita harus cari tahu siapa yang menulis surat ini dan apa yang sebenarnya terjadi pada ibu. Raka mengeluarkan laptop kecilnya, mulai mengetik dan mencari informasi terkait nama-nama yang tertulis dalam surat. Aku mendengarkan dengan seksama, berharap menemukan sesuatu yang bisa membuka tabir misteri ini. Tiba-tiba, layar laptop menampilkan sebuah nama yang membuat napasku terhenti. Slamet Pranoto. Nama itu muncul berulang kali dalam surat, terlihat seperti sosok penting dalam kisah ibuku. Aku bertanya dengan suara gemetar, "Siapa dia?" Raka membaca dari layar. Dia adalah mantan kepala desa di Purworejo yang terkenal dengan kekuasaannya yang keras dan kontroversial. Banyak yang bilang dia punya banyak musuh. Aku menggigit bibir, mencoba menyembunyikan kecemasanku. Kalau dia terlibat, berarti ini lebih rumit dari yang aku bayangkan. Kami memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Slamet Pranoto keesokan harinya. Malam itu, aku sulit tidur, pikiran berputar-putar antara harapan dan ketakutan. Keesokan paginya, kami menuju kantor desa yang sudah tua dengan cat yang mulai mengelupas. Di sana, kami bertemu dengan seorang pegawai tua bernama Pak Hasan yang tampak ramah tapi berhati-hati. Aku menunjukkan foto Slamet Pranoto dari laptop. "Pak Hasan, apakah Bapak kenal dengan beliau?" Pak Hasan mengangguk pelan. "Saya kenal. Dulu dia kepala desa di sini, orangnya tegas, tapi bukan tanpa kontroversi. Banyak masalah yang terjadi selama masa jabatannya." Aku bertanya lagi, apakah beliau ada kaitannya dengan hilangnya ibu saya? Pak Hasan terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, "Ada desas-desus, tapi tidak ada bukti yang cukup. Beberapa orang bilang ada konspirasi, tapi itu cuma bisik-bisik di kampung." Raka menulis dengan cepat di buku catatannya. "Bisik-bisik itu bisa jadi petunjuk, kita harus gali lebih dalam." Saat kami meninggalkan kantor desa, aku merasa ada mata yang terus mengawasi kami. Suasana sekitar terasa semakin berat, seperti ada beban rahasia yang menekan udara. Di perjalanan pulang, aku merasakan getaran ponsel. Sebuah pesan masuk tanpa nama. "Jangan terlalu jauh, Dian. Ada yang menunggu di balik bayang-bayang." Aku menatap Raka dengan cemas. Ini semakin berbahaya. Dia menggenggam tanganku erat. "Kita harus tetap bersama. Kebenaran itu berharga, tapi keselamatan juga penting." Malam itu, saat kami duduk bersama di teras penginapan, langit Purworejo gelap terselimuti awan tebal. Angin berhembus lembut membawa aroma hujan yang akan datang. Aku tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan masa lalu, tapi juga tentang menghadapi masa depan yang penuh misteri dan risiko. Apakah Slamet Pranoto benar terlibat dalam kisah Ibu Dian? Siapa yang mengirim pesan ancaman itu? Ketegangan semakin memuncak dalam pencarian kebenaran. Malam itu, udara di Purworejo terasa berat dan penuh ketegangan. Aku duduk di teras penginapan, mengenakan blaus sutra berwarna coklat muda yang lembut menyentuh kulitku, dipadukan dengan rok panjang hitam yang anggun. Rambutku tergerai, sedikit berantakan karena angin malam yang berhembus pelan. Di tanganku, aku menggenggam kalung perak pemberian Pak Widodo, seolah mencari kekuatan dari benda kecil itu. Raka duduk di sebelahku, matanya menatap jauh ke arah gelapnya malam. "Dian, aku sudah coba hubungi beberapa teman lama yang mungkin tahu lebih banyak tentang Slamet Pranoto. Tapi mereka semua menghindar.
katanya dengan nada serius. Aku menarik napas panjang, merasa beban semakin berat. Mereka takut, ya? Raka mengangguk. Iya, sepertinya ada sesuatu yang besar dan berbahaya. Ini bukan cuma soal masa lalu, tapi juga kekuasaan dan rahasia yang ingin disembunyikan. Tiba-tiba, suara derap langkah kaki terdengar dari kejauhan. Kami berdua menoleh, dan dari balik bayang-bayang muncul seorang pria parubaya dengan jaket kulit hitam dan wajah yang sulit dibaca. Maaf mengganggu, suaranya serak tapi tegas. Nama saya Pak Arman. Saya dengar kalian sedang mencari kebenaran tentang masa lalu yang terlupakan. Aku dan Raka saling berpandangan, lalu aku mengangguk pelan. Iya, kami ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ibu saya. Pak Arman melangkah mendekat, duduk di bangku kecil di samping kami. Saya pernah bekerja dengan Slamet Pranoto dulu. Ada banyak hal yang tidak diketahui orang banyak. Slamet bukan hanya kepala desa biasa, dia punya musuh yang sangat berbahaya. Raka bertanya, apa yang membuatnya berbahaya, Pak? Pak Arman menatap ke arah gelap malam, lalu bersuara pelan. Dia terlibat dalam beberapa praktik kotor, termasuk penghilangan orang-orang yang dianggap mengancam posisinya. Ibumu mungkin salah satu korban dari permainan kekuasaan itu. Aku merasakan dingin merayap ke tulang. Tapi kenapa? Apa ibu saya membahayakan dia? Pak Arman mengangguk. Ratna, ibumu, tahu terlalu banyak. Dia menyimpan rahasia yang bisa menjatuhkan Slamet dan beberapa orang kuat lainnya. Aku menunduk, mencoba meredam rasa sakit yang tiba-tiba datang. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pak Arman menatap mataku dengan serius. Kamu harus berhati-hati. Mereka tidak akan segan-segan melakukan apa saja untuk menjaga rahasia itu tetap tersembunyi. Setelah dia pergi, aku dan Raka kembali ke kamar dengan perasaan campur aduk. Aku duduk di depan cermin, menyentuh kalung perak di leherku, dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku cukup kuat untuk melanjutkan pencarian ini? Keesokan harinya kami memutuskan untuk menemui seorang jurnalis lokal yang dikenal berani mengungkap kebenaran tersembunyi, Bu Ningsih. Aku mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam yang rapi, berharap tampil percaya diri meski hatiku masih penuh kekhawatiran. Di sebuah warung kopi sederhana, kami bertemu dengan Bu Ningsih yang sudah menunggu. Dia perempuan parubaya dengan rambut pendek dan mata tajam yang penuh semangat. Saya dengar kalian mencari sesuatu yang besar, katanya sambil tersenyum kecil. Saya punya beberapa arsip dan kontak yang mungkin bisa membantu. Kami berbincang lama, membuka lembar demi lembar dokumen lama dan saling bertukar informasi. Namun, di tengah pembicaraan, aku merasakan ada yang mengawasi kami dari kejauhan. Setelah pertemuan itu, Raka dan aku berjalan pulang dengan perasaan waspada. Tiba-tiba suara motor mendekat dengan kencang dan berhenti tepat di samping kami. Seorang pria bertubuh tinggi dengan helm hitam turun dan menatap kami dingin. Kalian harus berhenti, katanya singkat. Ini bukan urusan kalian. Sebelum kami sempat menjawab, pria itu meninggalkan sepeda motornya dan berlalu begitu saja, meninggalkan kami dalam keheningan yang mencekam. Aku menggenggam tangan Raka erat. Mereka semakin dekat. Dia mengangguk, kita harus tetap waspada dan terus maju. Malam itu, aku tahu perjalanan ini bukan hanya tentang mencari kebenaran, tapi juga tentang mempertaruhkan segalanya demi keadilan dan cinta yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Apakah Dian dan Raka mampu menghadapi bahaya yang mengintai? Apa yang akan mereka ungkap bersama Bu Ningsih? Ketegangan dan misteri semakin memuncak. Senja mulai merunduk di balik pegunungan Purworejo ketika aku dan Raka tiba di sebuah warung kecil di tepi jalan desa. Cahaya lampu minyak yang remang-remang menyambut kami dengan suasana hangat, kontras dengan ketegangan yang semakin menumpuk dalam hati. Aku mengenakan kebaya modern berwarna soft peach yang membelai lembut bahuku, dipadukan dengan rok batik panjang yang anggun, sementara rambutku dikuncir rapi dengan sedikit hiasan bunga melati di sisi telinga. Sentuhan feminin yang membuatku merasa kuat sekaligus rapuh. Raka, dengan jaket kulit coklatnya yang mulai lusuh, tampak serius memegang kamera di tangannya, siap mengabadikan setiap detik perjalanan kami. Kami duduk di pojok warung, berbincang pelan dengan Pak Arman yang baru saja datang, membawa beberapa dokumen lama yang mungkin bisa membuka tabir misteri. Ini surat-surat lama dari arsip desa,
katanya sambil menyerahkan beberapa lembar kertas kuno yang sudah menguning. Ada catatan tentang aktivitas Slamet Pranoto dan orang-orang yang pernah dianggap mengancamnya. Aku membuka lembar demi lembar dengan jari gemetar, membaca nama-nama dan tanggal yang membekas di hati. Di antara dokumen itu, ada sebuah daftar nama panjang, orang-orang yang hilang secara misterius selama masa kepemimpinan Slamet. Dan Ratna ibumu tercatat di sini, ujar Pak Arman dengan suara berat. Dia mencoba membuka rahasia itu dan itu membuatnya jadi target. Raka menghela napas. Ini bukan hanya cerita lama, ini konspirasi yang masih hidup. Kami berdiskusi panjang tentang langkah selanjutnya. Aku merasa beban semakin berat, tapi tekadku semakin kuat. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ibu. Aku harus menuntut keadilan. Pak Arman mengangguk setuju. Kami akan membantu kamu. Tapi ingat, semakin dalam kamu mencari, semakin besar risiko yang harus dihadapi. Saat kami berdiri untuk pulang, terdengar suara langkah cepat di luar warung. Seorang wanita muda dengan wajah serius dan mata tajam menghampiri kami. Dia mengenakan jaket hitam dan celana jeans, rambutnya diikat ekor kuda. Aku mendengar tentang pencarian kalian, katanya. Namaku Sari, aku jurnalis lepas yang tertarik dengan kasus ini. Aku menatapnya dengan penasaran. Kamu yakin bisa membantu? Sari tersenyum tipis. Aku punya akses ke beberapa sumber yang tidak bisa didapat orang biasa, tapi kita harus berhati-hati. Kami pun sepakat untuk bekerja sama. Malam itu, kami duduk bersama merancang strategi, membuka peta dan catatan, mencoba menyusun potongan-potongan teka-teki yang selama ini tersembunyi. Namun, di balik kehangatan pertemuan itu, ada bayangan gelap yang mengintai. Sebuah pesan masuk ke ponselku, hentikan sekarang juga, atau kamu akan menyesal. Hatiku berdegup lebih kencang. Zeneko menatap Raka dan Sari. Mereka tahu kita semakin dekat. Raka menggenggam tanganku. Kita tidak boleh mundur. Ini tentang kebenaran. Kami bertiga berjanji untuk saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Karena kami tahu, di balik misteri ini, ada bahaya yang mengintai dan kebenaran yang harus diperjuangkan. Apakah Dian, Raka, dan Sari mampu mengungkap kebenaran tanpa terluka? Siapa lagi yang terlibat dalam konspirasi ini? Saat ketegangan mencapai puncaknya, pilihan sulit harus dihadapi. Malam itu, angin dingin berhembus pelan menyusup ke sela-sela jendela kamar penginapan. Aku duduk termenung di tepi ranjang mengenakan gaun panjang berwarna hitam dengan potongan sederhana yang elegan. Rambutku tergerai lepas, sedikit berantakan oleh angin malam, dan kalung perak berkilau lembut di leherku, seolah menjadi satu-satunya pengingat dari masa lalu yang penuh luka. Raka duduk di sebelahku, wajahnya serius namun penuh perhatian. Sari, yang sejak tadi menatap layar laptopnya dengan fokus, ikut bergabung di dekat kami. Ruangan itu terasa sempit, tapi kami bertiga merasa seperti berada dalam benteng kecil yang melindungi kami dari ancaman dunia luar. Dian, suara Raka lembut memecah keheningan. Ini saatnya kita hadapi semuanya. Kebenaran tentang ibu dan masa lalu Purworejo. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap wajah mereka berdua dan mengangguk. Aku siap, walau takut. Sari membuka dokumen terakhir yang kami dapatkan, menampilkan foto-foto lama dan catatan rahasia yang mengungkap konspirasi besar. Slamet Pranoto bukan hanya kepala desa yang korup, tapi juga bagian dari jaringan kekuasaan yang menjatuhkan siapapun yang mengancamnya. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu. Jantungku berdegup kencang. Raka berdiri, melangkah menuju pintu dan membukanya perlahan. Di sana berdiri seorang pria bertubuh besar dengan mata tajam dan ekspresi dingin. Dia mengenakan jas hitam, dan di tangannya tergenggam sebuah amplop coklat. Ini untuk Dian, katanya dengan suara berat, lalu menyerahkan amplop itu dan berlalu tanpa berkata lebih banyak. Aku meraih amplop itu dengan tangan gemetar, membukanya perlahan. Di dalamnya, terdapat sebuah surat tulisan tangan ibu dan sebuah kunci kecil berkarat. Dengan suara bergetar, aku membaca surat itu. Dian, jika kamu menemukan surat ini, berarti kamu sudah berani berjalan di jalan yang aku tinggalkan. Kunci ini adalah untuk membuka pintu terakhir, tempat aku menyimpan semua jawaban. Percayalah pada hatimu, dan jangan pernah berhenti mencari kebenaran. Aku mencintaimu selalu. Air mataku mengalir deras. Raka dan Sari menyentuh bahuku, memberikan kekuatan yang aku butuhkan.
Kami tahu, petualangan ini belum berakhir. Kunci itu membawa kami ke babak terakhir. Sebuah pintu rahasia di sebuah rumah tua di pinggiran kota Purworejo. Malam itu kami berdiri di depan pintu kayu tua yang penuh ukiran rumit. Aku memasukkan kunci itu perlahan, dan pintu terbuka dengan suara berderit yang menggema. Di dalam, kami menemukan kotak kayu besar berisi dokumen-dokumen rahasia, foto-foto dan rekaman suara yang membongkar kebenaran selama ini. Semuanya tentang pengkhianatan, pengorbanan, dan cinta yang tak pernah padam. Saat kami menyalakan salah satu rekaman, suara ibu terdengar jelas, mengucapkan pesan terakhir yang menggetarkan jiwa. Aku tahu, perjalanan ini telah mengubah hidupku selamanya. Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang masih menggantung di udara. Siapa sebenarnya yang mengirim amplop itu? Dan apakah bahaya yang sebenarnya masih mengintai di balik bayang-bayang? Aku menggenggam tangan Raka dan Sari, siap melangkah ke masa depan yang penuh ketidakpastian, tapi juga penuh harapan. Inilah akhir dari babak ini, tapi kisah Dian belum usai. Apakah rahasia baru akan terbuka? Siapakah sosok misterius di balik amplop? Nantikan kelanjutan cerita penuh intrik dan cinta yang akan datang.